Shalom. Wow, kita ibadah perdana, ibadah kedua pada saat ini. Setelah bertahun-tahun ya, 3 tahun kita tidak ada ibadah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Coba pandang sebelahnya. Aduh, gue seneng lihat lu ada di sini ya. Haleluya. Yes. Ya, luar biasa saudara. Ya. Amin ya. Kita percaya ini menjadi jawaban khususnya bagi teman-teman dewasa muda, keluarga muda ya, tapi tidak tertutup bagi siapapun yang sesuai waktu yang tepat saudara bisa ibadah di jam 10.30, welcome. Dan bawa teman-teman baru, sahabat baru untuk join bersama kita, amin. Nah, hari ini kita akan mendengar suatu firman yang sungguh menjadi jawaban bagi kita di masa-masa kini di 2023. Yaitu kita mau move on dari zona nyaman ke zona iman. Amin. 3 tahun kita pandemi, saudara. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan teman-teman kita. Suka dan duka, luar biasa saudara. Dan banyak orang bisa berespon berbeda-beda. Ya, ada yang malah menarik diri dan hidup di zona nyamannya. Tapi juga ada yang loncat dan punya zona iman, dia melewati segala kesulitan dan dia belajar banyak. Banyak orang berbeda respon. Hari ini kita mau belajar saudara. Zona nyaman bukan sekedar hanya orang-orang yang low risk. Ada orang yang selalu ngambil resiko rendah dalam segala keputusan. Ada orang berkata zona iman buat yang high risk mungkin ya, yang nekat begitu ya. Nggak selalu tepat. Tetapi ada orang tipenya memang low risk or high risk. Siapa di sini yang jujur tipenya high risk person? Angkat tangan. Berani ambil resiko orangnya. Wow, ini orang-orang dominan pasti. Atau yang tipe-tipenya low risk ya. Safety player aja deh, gua aman-aman. Ada nggak? Waduh, oke ada ya. Ya, yang moderat lah ya. Saya sama keluarga ini berbeda ya dalam arti soal resiko. Saya sama anak-anak saya, 2 putri ya, Sheila sama Stasia tipenya high risk. Sedangkan istri saya, ya mamanya anak-anak tuh low risk. Terbukti waktu kita traveling, terbukti waktu kita holiday. Kalau mamanya ikut, pasti itinerary langsung berubah. Only kuliner. Nggak ada yang ngeri-ngeri sedap nggak ada. Pokoknya only kuliner. Tapi kalau mamanya nggak ikut, kita ekstrim holiday. Cari pokoknya petualangan. Ya kan? Jadi berubah kalau tergantung siapa pesertanya ya. Kalau pergi ke satu tempat, kalau boleh cari permainan yang paling ekstrim. Mungkin yang rekor dunia yang paling tinggi, roller coasternya kita coba. Begitu kira-kira. Itu kalau saya sama anak-anak. Jadi kalau mamanya ikut pasti dia cuma jadi penonton aja di bawah. Ya, hati-hati semuanya ya. Kita jerit-jerit dan kita seru bisa bolak-balik main. Dan sudah hari ini kita mau belajar. Saya dapat berkat banyak waktu SBP ya 10 Januari. Ibu Gail Claxton sudah menyembawakan firman, mungkin gak semua hadir. Tapi saya dapat banyak insight dari dia. Dan saya kembali ketika merenungkan, kita mau bahas apa yang dia sampaikan dalam versi yang lain, yaitu tentang kisah daripada murid-murid Yesus bersama Yesus. Ya, di dalam Markus pasal 6 ya saudara. Markus 6 ini suatu kejadian yang dibelakangi dengan sebelumnya ada peristiwa heboh, yaitu apa? Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Bisa bayangin saudara? Mereka dapat berita yang bikin shock. Yohanes Pembaptis dipenggal sama Herodes. Dan waktu itu Yesus lagi melayani banyak orang sama murid-muridnya, dapat berita itu. Wow, lagi asik pelayanan, dapat berita heboh. Lalu Yesus ngomong begini di Markus 6, ya, ayat 31-32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dari sisi Yesus, saya yakin betul nggak ada ketakutan apapun. Ketika dengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Dan mereka lagi asik pelayanan, nggak takut sama sekali. Cuma memang
terlalu lelah. Tired ya, terlalu lelah. Lalu Yesus berkata, kita mesti rest, kita mesti sabat dulu, oke? Yuk kita pergi, cari pantai yang sepi. Kalau saudara pernah ke Galilea, itu satu danau besar kayak Danau Toba. Saudara, ini pantai dekat penduduk pasti rame banget, lalu mereka mau ke tempat pantai yang sunyi, mungkin ke seberang begitu. Tapi saya percaya di pikiran murid-muridnya beda. Saya yakin murid-muridnya shock dengar berita Yohanes Pembaptis dipenggal. Udah capek, lalu dapat berita ketakutan begitu. Wow, down banget. Udahlah, Tuhan, kita break dulu dah. Kalau kita terlalu nekat pelayanan model begini, resikonya besar banget nih. Jangan-jangan kita urutan berikutnya yang dipenggal. Begitu kan? Kita udah waiting list nih. Yohanes Pembaptis dulu ditangkap, dipenggal. Nah kita dia udah heboh-heboh, dia pasti pemerintah Herodes semua, waduh nggak suka lah sama kita. Bisa kita diperkarakan nih, kita ditangkap juga nih. Waduh mendingan kita break dulu lah. Waktu Yesus berkata kita, dikatakan apa? Beristirahatlah seketika. Coba kasih tahu sebelahnya, beristirahatnya seketika ya. Jangan terus-terusan. Banyak orang setelah 3 tahun keterusan masalahnya. Istirahatnya keterusan. Tapi Yesus berkata beristirahatlah seketika. Only rest. Ya butuh waktu singkat. Tapi pikiran murid-muridnya, waduh kita mau benar-benar kabur dulu dari segala tantangan ini. Terlalu resiko. Capek banget, resikonya luar biasa, mending kita break dulu. Nah saudara yang terkasih, 3 tahun kita pandemi. Saya percaya banyak respon yang berbeda. Ada orang yang sudah terlalu mager, betul? Dan akhirnya kita punya kebiasaan baru, gaya hidup baru, betul? Online semuanya, kita nggak perlu kemana-mana, work from home, study from home semuanya. Berubahlah hidup kita, berubahlah semuanya. Akhirnya kita hidup di zona nyaman, betul? Kita mulai bisa memilih keinginan-keinginan kita. Dengan zona nyaman ini kita bisa online apa aja online. Kita bisa masuk ke dunia tanpa batas sendirian dengan online. Ibadah pun online, betul? Kerja pun online. Ya, Zoom aja kita kalau off kamera orang tuh nggak tahu lagi ngapain. Masing-masing punya urusan pribadi walaupun ada di satu pertemuan yang sama. Ya, kita bisa aja digratisin ngomong sendirian, pesertanya nggak tahu sibuk apa. Kalau off kamera, betul nggak saudara? Ya, lu dengerin gua apa enggak deh ya? Nggak tahu saudara ya. Masing-masing punya dunia masing-masing. Itulah 3 tahun kita belajar. Ya, akhirnya apa saudara? Ya, kita bisa punya satu ya bad habit. Kalau new habit yang good habit sih nggak apa-apa ya. Tapi kita bisa punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita sudah terikat dengan gadget. Kita sudah bisa, segala hal yang kita lakukan belum tentu membangun kita. Bahkan merusak kita. Akhirnya yang kita kejar ya gua mau apa gua bisa sekarang. Ya, sekarang kita hidup sendiri, survive sendiri, kita lakukan semau gua sendiri juga. Akibatnya saudara ya nggak ada urusan sama Tuhan bisa. Saudara punya urusan dengan diri saudara sendiri. Ketika saudara menemukan satu pola yang saudara nyaman, saudara enjoy dan saudara nggak mau berubah. Tapi dunia berubah saudara. Kita sudah lewati 3 tahun sekarang udah bukan pandemi lagi saudara. Tepok sebelahnya, bangun dong, udah gak pandemi nih. Bangun-bangun ya. Kadang-kadang kita udah kelamaan enjoy 3 tahun ini seperti ini. Kita harus berubah saudara. Waktunya kita bangkit, revive. Amin. Waktunya kita bangkit. Waktunya kita menemukan kembali apa rencana Tuhan buat hidup kita. Nah saudara, banyak orang hanya kejar kemauannya, keinginannya. Ada yang asik dengan segala kulinernya, ya makan sepuasnya saudara. Akhirnya penyakitan saudara. Ya, ada juga yang dengan hobi-hobi barunya saudara. Saudara bisa asik 3 tahun di zona nyaman. Tapi Tuhan gak mau murid-muridnya tiba di zona nyaman. Ada berita yang bikin mereka shock memang. Yohanes Pembaptis dipenggal. Pandemi datang. Bikin shock banyak orang. Tapi Yesus berkata, seketika loh istirahat. Seketika ada waktunya aku mau kamu bangkit segera. Saudara tahu seketikanya itu cuma perjalanan dari perahu ke pantai yang berikutnya. Tapi ternyata apa? Orang banyak itu ngelihat itu kemana itu perahu.
Diikutin, akhirnya waktu ke seberang sono tuh. Kita ke sono, jadi lewat darat, mereka nungguin di seberang. Bisa bayangin waktu sampai di seberang, lah kenapa bukan sepi, kenapa rame lagi? Kaget gak tuh saudara murid-muridnya semua? Shock. Yesus kapan istirahatnya? Lihat tadi jalan dari pantai ke pantai kan istirahat tuh di pelaut. Ya ampun, cuma itu toh. Gue pikir kita retret sebulan kayak gitu. Ya kan? Holiday dulu sebulan. Gue mundur dulu deh, gak mau pelayanan apapun sebulan, boleh gak Yesus? Sorry, orang udah banyak tuh datang. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tiba di zona takut. Waduh, protes semuanya sama Yesus. Kapan istirahatnya Tuhan? Capek nih Tuhan. Ketakutan, kita udah tahu resikonya nih. Yesus berkata apa? Ya, waktu Markus 6 ayat 35-36, respon murid-muridnya ngeliat orang begitu banyak, hari sudah malam, pikiran murid-muridnya apa? Repot nih urusannya nih. Udah ngelayani terus, ujung-ujungnya apa nih? Apa yang dikatakan? Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Jadi muridnya langsung ketakutan akan resiko berikutnya apa? Mereka harus kasih makan murid-muridnya. Kasih makan tuh orang banyak. 5.000 laki-laki kelaparan. Bersama istri anak-anak mereka. 15.000 mah ada kali lebih. Bayangin sudah begitu banyak. Murid-muridnya protes. Yesus suruh pulang. Kita gak bakal sanggup melayani orang banyak begini. Pulang aja. Kita juga mau istirahat kan. Bukankah sering ketika kita dapat tantangan, kita negosiasi sama Tuhan. Supaya apa? Jauhkan pencobaan ini daripadaku. Betul kan? Doanya pasti begitu kan? Aduh, tantangan ini begitu berat. Jauhkan, hindarkan aku dari ini semua. Kata tipe Tuhan kita Yesus Kristus bukan cuma high risk, dia penuh iman, dia yakin betul. Justru kamu mesti lompat. Ini yang membuat mereka ketakutan, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika kita ketakutan? Banyak orang yang tipenya cermat pasti overthinking udah. Ruwet pikirannya, betul gak saudara? Siapa jujur di sini cenderung bisa cepat overthinking, angkat tangan. Yuk, jujur. Siapa yang suka overthinking? Ya, pikirannya muter langsung saudara. Waduh, ruwet semuanya. Negatif aja saudara. Kayak benang kusut pikirannya saudara. Di sini saudara bisa frustrasi saudara. Saudara ngelihat semuanya negatif aja. Gua lagi kena, gua lagi disalahin. Ya, orang lain yang ngaco, gue yang kena lagi. Mulai dia ya baper. Mulai dia sensitif. Mulai dia marah. Mulai dia kecewa. Tergantung tipenya saudara. Tipenya yang intim pasti perkataan sia-sia keluar. Mulai ngomong yang gak benar saudara. Protes. Ngomel. Besungut-sungut. Nah disitulah saudara sebenarnya ketakutan. Kenapa? Karena kita sudah terpola sejak zona nyaman. Belajar ngandalin diri sendiri. Kita gak belajar ngandalin Tuhan. Dan ketika tekanan datang lebih lagi. Kita ditiba di titik border. Takut. Saya gak bisa. Saya gak sanggup. Nah itulah saudara. Sebetulnya ketakutan itu perlu. Supaya saudara menyadari. Kita semua menyadari. Saudara gak bisa tanpa Tuhan. Makanya saudara takut. Takut satu warning, indikator. Kamu tidak ngandalin Tuhan, bukan? Takut lawan iman. Gak ada iman di situ. Buktinya kamu takut. Khawatir. Bagus saudara. Tepuk sebelahnya, takut itu bagus. Buat nyadarin kita. Amin. Kalau gak ada ketakutannya bahaya juga saudara. Ya. Takut itu membuat kita evaluasi. Berarti tanpa Tuhan memang gua gak berdaya. Gua tahu gak ada apa-apanya aku. Gua gak berani, gua takut. Kita balik harusnya kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, maka kita menghindari resiko, banyak alasan. Narik diri dari Tuhan. Malah jatuh dalam berbagai dosa. Iblis akan tawarkan segala solusi. Takut, udah lupain.
narkoba solusi. Waduh takut lu, udah tuh main cewek dulu deh. Supaya apa? Lu lupain lah masa lalu. Iblis akan tawarkan segala hoax, solusi-solusi yang dunia katakan. Dan kita akan terjerumus dengan berbagai dosa. Terhilang. Nah, itu yang terjadi juga. Di antara kita banyak ada beberapa teman yang dulunya pelayanan sekarang udah ngilang. Ya yang sudah mundur, pedih juga. Di kontak gak mau lagi, ini udah di blok. WA kita, waduh kita gak bisa kunjungi lagi, gak bisa approach lagi. Kenapa? Ternyata udah jatuh, udah dalam. Nah saudara, ini kita ada di border. Ketika saudara takut. Nah hari ini saudara, Tuhan mau kita move on. Apa yang dijawab Tuhan? Di dalam zona berikutnya, zona iman yang pertama, Tuhan suruh murid-muridnya belajar. Oke, kamu pasti macam-macam pikiranmu, perasaanmu, oke? Tapi aku mau kamu lihat ini. Di Matius 6 ayat 3-8. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? Kalau saya kurs, ya itu 40 juta rupiah. Ya bisa bayangin 5 ya mungkin 15.000 total secara jumlah 40 juta. Itu pun dapat iprit-iprit lah ya. Ya, kue-kue biasa aja ya. Ya. Kemarin diskon 45% sampai luar biasa. Saya gak usah sebut mereknya ya karena bukan disponsori sama dia. Ya. Tapi saudara, ini wow, mereka bilang 40 juta. Kas kita gak nyampe gitu kira-kira gitu ya. Wow, begitu banyak orang untuk memberi mereka makan. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak yang roti ada padamu? Wow, Tuhan tidak pernah minta yang gak ada saudara. Amin. Beritahu sebelahnya, Tuhan tidak pernah minta yang kamu gak punya, katakan sebelahnya. Itu prinsip. Tuhan tidak akan pernah minta yang kamu gak punya. Tuhan pasti minta dan dia tahu kamu punya itu. Itu ada padamu. Tuhan cuma nanya, gue gak bilang harus duitin 40 juta tuh buat beli roti. Cuma aku mau minta apa yang ada padamu. Wow. Very simple God. Tuhan itu sederhana banget. Tuhan itu benar-benar sederhana, praktis banget. Aku tuh tahu kamu punya. Aku minta aja yang kamu punya. Seberapa yang kamu punya. Dan kebetulan ada anak laki-laki bawa yang belum sempat dimakan 2 ikan 5 roti. Saudara. Nah itulah lunchbox seorang anak. Itu yang ada pada Andreas lihat. Nah ini lunchbox ini anak. Kita cuma punya ini Tuhan. Inilah ya. Setelah saya diperiksa kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Coba beritahu sebelahnya. Lu punya apa? Apa yang ada padamu? Ya hidup kita ini. Apa yang ada pada kita ya? Inilah Tuhan, saya. Cukup kata Tuhan. Aku gak minta yang lain. Kamu. Kadang-kala Tuhan minta kita suruh orang lain kan. Tuh temen gue siap Tuhan. Begitu kan. Tuhan gak ngomong loh Tuhan minta kamu. Tapi kita seringkali ngalihin. Nah itu lebih siap Tuhan. Jangan aku dulu ya. Aku mau rest dulu, break dulu. Tapi Tuhan berkata sama ke-12 muridnya. No choice, 12 muridku semua punya apa? Dan benar-benar cuma Andreas yang bilang, nih gue cuma punya ini. Itu pun lunchbox anak, bukan kita punya lunchbox. Kita pun belum siap makanan apapun buat diri kita. Itu yang ada pada kita. Nggak masalah, kata Tuhan. Wow, kita disuruh belajar cari Tuhan. Belajar ngandalin Tuhan, kenapa? Selama kita sudah 3 tahun di zona nyaman, berbagai sumber-sumber yang kita cari di online itu membuat kita bisa distract. Bukan ketemu sumber yang sejati, kebenaran sejati. Kita terima begitu banyak hoax, kita terima banyak fakta. Dan belum tentu fakta itu kebenaran sejati loh. Kebenaran above facts. Truth is above fact, beyond fact. Kebenaran itu melampaui fakta. Dan fakta pasti melampaui hoax. Ada 3 tingkat kebenaran. Hoax, tipu daya, fakta, kenyataan, tapi jangan hidup dengan kenyataan. Hiduplah dengan kebenaran.
Amin. Kebenaran itu firman. Kebenaran itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan gak bisa dilihat dengan mata jasmani. Secara mata jasmani lagi bokek. Secara mata jasmani lagi sakit. Tapi Tuhan berkata, engkau akan sembuh. Amin. Engkau akan bangkit. Posisi belum. Tapi Tuhan berkata, firman-Nya berkata, jadilah sembuh. Bangkitlah engkau. Allah sumber yang memberi kelimpahan bagimu. Nah, itu fakta. Itu kebenaran bukan fakta. Oleh sebab itu hari ini saudara, Tuhan mau berkata kepada kita, kalau engkau sedang dalam situasi takut, segeralah balik cari Tuhan. Amin. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Cari firman. Datang sembah Dia, saudara. Cari sampai kau dapat. Dan pasti Tuhan akan menarik engkau sampai mendapatkannya. Amin. Kalau engkau cari Dia, gak akan pernah kecewa, saudara. Bangkit, langkah. Kalau suruh apa, taat aja udah. Ini yang penting, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkata di dalam Markus 6 ayat 41 dan sampai 43. Mari kita baca bersama yuk. Di bagian ini 2, 3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Bisa bayangin saudara? 2 ikan 5 roti Yesus bawa dalam doa. Doa makannya luar biasa saudara. Dia sembahkan Tuhan, dia serahkan kepada Tuhan. Lalu dia mulai bagi-bagi. Bisa bayangin saudara? Itu kelilingnya 12 murid. Itu kalau 2 ikan 5 roti dibagi, saudara dapatnya lebih kecil lagi kan? Ya, jadi 2 ikan bisa bayangin, ada yang dapat kepalanya doang, ada yang dapat ekornya doang, ya dibagi lagi kecil-kecil, iprit-iprit lah ya. 5 roti juga dibagi-bagi, dapat segebek, bagiin lah. Bisa bayangin space 15.000 orang, gede banget itu. Kalau pernah ke Israel, khotbah di bukit, besar banget lahannya. Saudara, besar banget, jadi pasti nyebar lagi murid-muridnya. Nggak mungkin muridnya udah sampai di pojok sono, balik lagi Yesus ambil lagi. Nggak mungkin lagi, saudara. Jadi apa yang di tangan mereka, benar-benar pas dibagi, itu kagak ada habisnya, saudara. Mujizat itu ada di tangan mereka. Wow, saudara. Jadi nggak mungkin iprit habis, Yesus mana lagi? Kayak efektif lagi. Nggak bakal gitu posisinya. Jadi mereka tuh dapat dikit banget, lalu mereka bagi, kok gak ada habisnya ini. Mujizat tuh di tangan mereka saudara. Wow. Coba lihat tanganmu. Coba lihat. Mujizat ada di tangan saya. Wow. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup murid-muridnya. Kalau kau serahin apa yang ada padamu, kau akan lihat sendiri multiplikasinya itu. Mujizat itu. Benar-benar ada di tanganmu. Kau bisa rasakan itu mujizat. Amin. Kaget saudara. Kok gak ada habisnya ini? Tumbuh lagi. Waktu dikumpulin 12 bakul goodie bag buat murid-muridnya. 1 murid 1 bakul. Luar biasa saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ini dia saudara. Muridnya belajar luar biasa. Dulu kita pengen cari kenyamanan, pengen mau rest, pengen mau holiday. Kita mau menghindari resiko, kita ketakutan. Tapi Tuhan bilang lompat, itu akan memenjarakanmu. Kalau kau masuk ke situ, kau akan terpenjara dengan kenyamanan dan ketakutan. Satu sisi nyaman, satu sisi ketakutan sebetulnya. Karena kau tidak mau keluar dari situ. Maka itu mau kita keluar. Dan akhirnya ketika bersama Tuhan, kita melihat sendiri Tuhan itu sungguh terbukti. Dia gak pernah ninggalin kita. Dia nunjukin di depan kita. Di tangan kita sendiri multiplikasi kuasanya. Amin. Nah ini yang perlu kita alami bersama Tuhan di masa-masa ini. 2023 gak ada yang perlu ditakutin lagi. Kalau engkau bersama Dia. Amin. Kau akan lihat ketika kau melangkah dengan iman.
maka mujizat itu ada di tanganmu. Amin. Kau kan lihat istrimu, suamimu, anak-anakmu yang dari kecil pun lihat. Papa mama dipelihara Tuhan. Amin. Keluarga kita dipelihara Tuhan. Di masa sesulit apapun nak. Justru anak-anak kita bisa ngelihat. Bapak Ibu, banyak kita, saudara-saudari, banyak kita punya anak-anak, kita takut ceritakan keadaan kita ketika kita punya kesulitan. Tapi di satu sisi, justru belajar didik anak-anak kita juga. Jangan selalu PHP sama anak kita. Beritahu apa adanya. Doain nak, papa lagi PHK. Kita ada kesulitan. Doakan. Yuk doa bareng-bareng. Supaya kita bisa ditolong Tuhan. Papa gak tahu caranya sekarang. Tapi kita doa yuk. Anak-anak kita harus tahu. Amin. Proses itu biar dia ngalami. Yuk doa bareng. Tapi dia bisa lihat. Kita dalam keadaan sulit, papa cari Tuhan. Mama cari Tuhan. Kita sepakat sama Tuhan. Itu proses iman, saudara. Transfer iman. Saya berkata pada para pemimpin juga. Salah satu yang penting di ibadah kita. Kita harus sampaikan firman sebagai impartasi iman. Jemaat harus dapat iman. Amin. Kita harus benar-benar bisa praktek lakukan itu. Dan kita alami betul saudara. Apa yang terjadi saudara. Ketika engkau Tuhan suruh bergerak. Murid-muridnya suruh bergerak. Kamu takut kasih makan. Itu yang ada padamu kasih dia makan. Bisa bayangin di otak murid-muridnya. Mana cukup. Ini mah makanan gue aja. Ini makanan lunchbox satu anak dibagi 12 loh. Udah kecil banget. Gak kenyang lagi buat saya aja. Dibagi buat ribuan orang. Wow. Artinya unlimited resources. Sumber Allah tuh gak terbatas lagi. Amin. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Kita bergerak. Layanilah orang lain. Layani Tuhan. Di masa sulit pun ketika kita tetap memberi. Ternyata sumbernya gak pernah habis saudara. Kita menolong orang, kita memberi kepada Tuhan. Ternyata kita diberkati lebih lagi, amin. Tuhan akan gerakkan setiap kita. Tuhan akan berikan orang-orang yang Tuhan kirim buat hidup kita. Tolong dia, layani dia. Kau lihat mujizat itu akan terjadi. Amin. Jangan takut saudara. Jangan takut. Kita akan bertumbuh dengan iman kita. Dan kita boleh bermultiplikasi jadi berkat. Saya percaya setiap kesulitan apapun yang akan diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Membuat engkau semakin serupa Kristus. Semakin engkau mengenal Kristus. Semakin engkau benar melekat. Tuhanku sungguh luar biasa. Orang yang gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Susah berkata-kata seperti ini. Susah bersaksi. Sudah. Kenapa? Gak ada pengalaman. Tapi kalau kita melewati masa sulit dan kita bisa lihat itu mujizat nyata. Walaupun gak langsung kadangkala. Tapi ternyata Tuhan itu gak pernah terlambat. Kita bisa bilang Tuhan itu benar-benar terbukti loh. Aku alami sendiri. Beritahu sebelahnya, orang tuh nunggu kesaksian kita. Ayo kasih tahu sebelahnya. Orang tuh pada nunggu, dunia tuh nunggu kesaksian kita. Kita harus ngalami sendiri saudara. Bukanlah apa kata orang, Yesus itu siapa. Tapi gue ngalami. Gue sendiri ngalami. Amin. Ya saya dengan Kak Hana merit semuanya anugerah saudara. Income jauh di bawah UMR. Jauh waktu itu gereja kita sangat ya Bethlehem. Punya prinsip Bethlehem. Mulai dari apa yang ada. Apa yang ada gak ada masalah. Tapi dengan keiman kita ngelihat tuh Tuhan sertai kita. Ya. Dari pindah tiap 3 tahun juga pindah. Itu pun karena gereja waktu itu ada guest house. Saya suruh tinggal di guest house. Terus kita buka sekolah kitab, saya tinggal di kampus. Kita hidup tuh. Ya, karena kita melayani juga di sana. Akhirnya punya rumah pertama seberang rel kereta. Dan setiap kereta lewat, gempa bumi lah berapa skala Richter begitu. Dengan suara bisingnya, it's okay gak masalah. Kita lewati 3 tahun juga, pindah. Semua kita lihat Tuhan yang tunjukkan, Tuhan yang sertai. Amin. Ya, anak-anak kita bisa lihat. Dari awalnya kayak apa? Di gang sempit, di Kemayoran Tengah. Wow, rumahnya kecil banget. Itulah langkah awal itu Sheila lahir di situ. Mereka semua lewati. Ya. Dan setiap pulang
sekolah, dia di Speed Plaza, tidur siang di kolong meja kantor Hana, karena Hana waktu itu masih kerja, ya. Saya masih ingat, itulah setiap siang saya lah di kolong mejanya dia. Sampai kita pulang bareng-bareng. Ya. Semua kita lewati dengan sukacita. Dan kita tidak pernah ragu akan Tuhan. Amin. Saudara, mari impartasi iman pada saat ini buat setiap saudara. Saya percaya semua orang yang hadir di ibadah kedua ini, setiap pribadi terima ini dari Tuhan. Engkau akan benar-benar bukan cuma bertahan, engkau akan melangkah bangkit jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Nanti saudara habis ibadah, saudara bisa sharing ya di dalam kompak saudara. Saudara sharingkan saudara di zona mana. Ya, ada zona yang nyaman masih, zona takut, zona belajar, ada zona multiplikasi. Kita mau sama-sama belajar saudara untuk lompat bangkit bersama Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Yes. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berapa banyak pada siang ini engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku masih belum bisa move on Tuhan. Ketika tantangan kesulitan sedang menghadang aku di suatu posisi yang sedang sulit Tuhan. Aku mau kuatkan aku Tuhan. Aku mau bermohon, aku mau berseru bahwa aku ke tingkat itu Tuhan, ke zona itu Tuhan. Aku mau belajar Tuhan. Aku gak mau tinggal di zona nyaman atau zona takutku. Aku mau berubah Tuhan. Kalau itu menjadi doamu saudara, akui jujur di hadapan Tuhan. Taruh tangan di dada. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku gak bisa bohongi diriku. Aku gak bisa bohongi Tuhanku. Mungkin aku di zona nyaman, menghindar dari segala apapun yang Tuhan perintahkan. Dengan begitu banyak alasan-alasan. Aku sadar Tuhan, itu salah Tuhan. Atau aku dikuasai ketakutan-ketakutan, bahkan aku overthinking Tuhan. Aku bahkan mudah baper Tuhan. Tuhan, aku gak bener, gak beres hatiku Tuhan. Aku mau bangkit Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kalau itu doamu, taruh tangan di dadamu. Yes Lord, thank you God, thank you Jesus. Siapa lagi saudara? Siapa lagi saudara? Tuhan, aku mau bangkit Tuhan. Ini waktu Tuhan bersama aku. Bawa aku Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Aku gak mau ketinggalan bersamamu Tuhan.
Kau punya rencana besar bagi aku Tuhan. Berapa banyak saudara punya doa seperti itu. Taruh tangan di dadamu. Bolehkah saudara maju ke depan? Kami mau mendoakan saudara, jangan malu saudara. Di bulan Januari ini engkau akan mengalami kemenangan. Mari maju saudara, jangan malu, maju yuk. Maju yuk, thank you buat kejujuran. Mari siapa lagi saudara? Yuk mari datang kepada Tuhan. Thank you, siapa lagi saudara? Yuk mari semua teman-teman, mari yang di belakang, mari datang. Yuk teman-teman pelayan boleh datang doakan mereka, kita sama-sama saling mendoakan. Boleh yuk. Mari para pekerja, yes thank you buat kejujurannya. Siapa lagi? Tuhan kami percaya Tuhan, siapapun kami lemah, kami butuh dikuatkan, kami butuh mendapatkan iman dari Engkau sendiri. Sumber kehidupan kami yang sejati. Siapa lagi saudara? Mari datang. Kalau kau bersama suami, bersama istri bisa ajak saudara, maju. Thank you. Tuhan, Kau sedang ajar kami. Mari siapapun saudara, baik yang tidak maju, saudara juga bisa saling mendoakan. Kalau ada suami istri, bareng-bareng saling doakan. Suamimu doa istrimu, sepakat. Yuk kita sama-sama cari Tuhan. Sama-sama belajar. Sama-sama mau dipakai Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap pribadi, setiap keluarga yang datang pada siang ini ya Bapa. Tilik hati kami, uji hati kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mau singkapkan bagi setiap kami rancangan-Mu yang luar biasa buat hidup kami di tahun ini Tuhan. Bawa kami melangkah bersama-Mu Bapa. Kami tidak mau jalan di tempat apalagi mundur dari Tuhan. Kami mau maju bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Diseret Tuhan, dibawa Tuhan. Melangkah dengan iman dan melihat mujizat-mujizat itu dalam hidup kami, di tangan kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar murid-murid Tuhan dan Tuhan ajar kami juga sebagai murid Tuhan. Makasih ya Bapa. Kami kalau menghindar dari Tuhan, kami bertobat Tuhan. Kalau kami mau mundur dari Tuhan, kami bertobat. Kami mau bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ikut Yesus, ikut Engkau selalu Bapa. Makasih Bapa, jamah setiap teman-teman kami Tuhan yang sedang lemah, supaya mereka mengalami Tuhan pada siang ini juga. Thank you God, terima kasih ya Bapa. Makasih Tuhan ada terobosan iman bagi setiap umat-Mu Bapa. Makasih ya Bapa, yang menghadapi masalah keuangan, Engkau singkapkan Tuhan. Kalau ada akar kehidupan kami yang gak benar Tuhan, cabut itu semua. Kami bertobat dan kami letakkan fondasi yang benar, batu karang yang teguh. Kami bangkit kembali bersama Tuhan. Kalau ada kondisi keluarga pernikahanmu yang sedang rapuh, Tuhan pulihkan, cabut semua akar pernikahan yang belum benar. Fondasi pernikahan yang rapuh, kami bertobat, kami benahi kembali. Dan kami memiliki fondasi yang benar, pulih dengan kasih tak bersyarat dari Tuhan buat keluarga dan istri suami kami. Terima kasih ya Bapa, pulihkan setiap pribadi-pribadi Tuhan. Tidak ada yang lemah dengan Tuhan. Semuanya maju bersama Tuhan, semua melangkah bersama Tuhan. Thank you God, terima kasih ya Bapa. Kami percaya inilah waktunya kami tampil sebagai anak-anak terang di dunia yang gelap ini ya Bapa. Thank you God. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin.